Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi ya bersama saya di mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman 2, pertemuan 12. Jadi kali ini kita bersama akan belajar mengenai prosedur pada C# ya. Apa yang dimaksud dengan prosedur? Jadi sekilas prosedur itu mirip dengan fungsi ya. Kalau teman-teman di bahasa pemrograman struktural mungkin belajar mengenai fungsi. Nah, sama halnya di bahasa pemrograman oriented object juga terdapat fungsi yang biasa dipanggil juga dengan prosedur. Jadi biasanya si prosedur ini dia didefinisikan pada objek dari suatu kelas ya. Misal teman-teman bikin kelas mahasiswa, lalu di sana terdapat prosedur yang menampilkan nama mahasiswa tersebut misalnya. Ataupun teman-teman membuat satu buah objek dari bangun persegi misalnya, di mana objek tersebut nantinya akan melakukan penghitungan luas dari persegi tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, mungkin di sini saya sekarang akan presentasikan terlebih dahulu PowerPoint-nya. Ini PowerPoint dari Ibu Dr. Fauziah. Saya dikasih sama Bu Fau ya, karena koordinator dari mata kuliah ini adalah Ibu Fau. Nanti kita akan langsung praktekkan di aplikasi atau di web .netfidel.net ya. Jadi teman-teman bisa coba di sana. Nah, untuk penjelasan sendiri, prosedur merupakan statement atau instruksi atau perintah yang digunakan dalam sebuah program dan dideklarasikan sebuah nama paragraf tertentu. Tujuan dari prosedur adalah untuk mengerjakan suatu proses tertentu tanpa mengembalikan hasil proses yang ada dalam program. Nah, untuk prosedur sendiri biasanya ditulis dengan tipe datanya yang pertama. Jadi tipe datanya ini dia bisa memiliki tipe data integer, string, double, float, ataupun void. Nah, apa bedanya tipe data? Jadi kalau misalnya teman-teman membuat prosedur untuk penjumlahan. Nah, penjumlahan itu yang dijumlahkan bilangan apa? Biasanya penjumlahan itu yang dijumlahkan adalah variabel dengan tipe data integer ya. Nah, ketika teman-teman membuat satu buah prosedur dengan tipe data integer, berarti teman-teman nanti di dalam prosedur itu pun harus mereturn bilangan bulat ataupun integer ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengembalikan nilai berupa string, nah berarti teman-teman pun harus membuat tipe data dari prosedurnya pun string. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu spasi dipisah dengan spasi ya setelah tipe data diberi nama prosedurnya atau nama paragraf prosedurnya. Nah, misalnya teman-teman mau kasih nama prosedurnya itu penjumlahan ataupun perkalian ataupun penghitungan dari luas bangun tersebut, teman-teman bisa langsung definisikan. Nah, misalnya di sini kita buat satu buah projectnya namanya prosedur. Lalu di dalamnya ada satu buah kelasnya itu perkalian, dan kita buat satu buah prosedur. Nih, maksud dari prosedur adalah yang tertera pada di sini nih. Public void input ini adalah sebuah prosedur. Di mana prosedur void ini nantinya dia tidak akan mengembalikan apapun karena tipe datanya adalah void. Lain halnya misalnya kalau kita mau buat fungsi untuk menjumlahkan bilangan bulat. Nah, kita bisa langsung melakukan return si penjumlahan bilangan tersebut dengan membuat si prosedurnya ini bertipe data integer. Nah, mungkin kalau misalnya saya jelaskan begitu saja akan sedikit pusing ya. Nah, lebih baik kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini saya akan langsung praktekkan ya teman-teman ya. Saya akan langsung praktekkan di website fidel.netfidel. Nah, nanti teman-teman bisa langsung praktekkan juga di .netfidel.net-nya sehingga nanti pemahaman teman-teman mengenai si prosedur ini akan lebih paham gitu ya, ketimbang teman-teman hanya melihat si PowerPoint ini saja.
Nah, kurang lebih ini PowerPoint berisikan contoh penulisan programnya ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan. Nah, di sini teman-teman bisa buka website .nelvidel.net. Di sini saya akan buka ya websitenya, website.netvidel.net. Nah, lalu di sini saya akan membuat satu buah kelas misalnya. Ini kita new saja ya, karena ini proyekan yang sudah pernah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan buat satu buah kelas ya. Misal di sini saya buat nama kelasnya itu apa ya? Bilangan, atau mungkin di sini ini program ya, kelas program yang nantinya akan memanggil si kelas tersebut. Misalnya di sini saya akan membuat satu buah kelas ya. Saya buat di sini tipe dari kelasnya itu, tipe aksesnya itu public. Nah, teman-teman mau kasih private ataupun protected pun tidak masalah, karena nanti kita akan panggil si kelas ini di dalam satu file yang sama, sehingga kita tidak perlu menuliskan public, kecuali misalnya teman-teman ingin buka public atau buka kelas ini, membuat kelas di file yang berbeda ataupun di directory yang namespace yang berbeda. Nah, maka teman-teman harus membuatnya public. Misal di sini saya akan buat tipe atau objeknya itu public ya, teman-teman. Nah, lalu untuk si kelasnya sendiri kita beri nama kelasnya misalnya penghitungan 2 angka ya, atau 2 variabel misalnya. Nah, penghitungan ini terdapat 2 buah variabel misalnya. Variabelnya di sini saya bikin public juga. Tipe datanya integer, variabelnya misalnya x ya. Dan yang kedua adalah variabel dengan tipe data y. Nah, lalu di sini kita akan membuat satu buah prosedur di dalam kelas penghitungannya. Misalnya kita akan membuat prosedur untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan juga hasil dari proses modulus atau modulus dari kedua angka. Oke, langsung saja kita definisikan di sini, teman-teman. Saya tulis dulu di sini tipe aksesnya, kita buat public. Lalu di sini saya buat tipe datanya integer, karena nanti kita akan mereturn nilai integernya. Nah, misalnya di sini penjumlahan, atau mungkin di sini kelasnya operasi saja ya, jangan penghitungan. Operasi. Nah, jadi di sini kan operasi perkalian, penjumlahan, dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu kita tulis di sini. Kita tentu saja memerlukan parameternya dalam sebuah prosedur atau dalam sebuah fungsi. Kita memerlukan parameter yang nantinya nilai parameter ini digunakan sebagai input ya, teman-teman. Misal di sini saya kasih inputannya A atau parameternya A, dan di sini parameternya adalah B misalnya, seperti ini. Nah, lalu karena ini penjumlahan, misal kita akan menampung penjumlahannya itu di Z. Atau mungkin kita tulis dulu di sini this X sama dengan A, lalu this Y sama dengan Y, seperti itu. Lalu hasil dari penghitungannya Z sama dengan X plus Y, dan kita return di sini Z. Nah, seperti ini ya. Atau mungkin di sini Z-nya kita buat dulu integer. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada pesan error, kita lihat di sini katanya unexpected titik koma ya, seharusnya tidak ada titik koma. Oke, misal kita hilangkan sini unexpected titik koma integer. Oh, di sini ya, di sini belum ada titik komanya. Lalu di sininya kita tulis tipe datanya, tentu saja tetap. Di sini ada pesan error, tidak ada, hilang ya. Di sini ada unexpected katanya. Kita tulis di sini mungkin this X ya. Nah, this X sama dengan A, this Y sama dengan B.
Lalu kita return di sini misalnya x-nya dulu. Kita lihat apakah ada pesan error. Nah, ini udah nggak ada error ya teman-teman ya. Nah, tapi karena di sini penjumlahan, maka kita returnnya di sini z ya. Kita buat aja di sini integer z sama dengan x plus y ya. Nah, seperti ini. X plus y, lalu returnnya adalah z. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Pembuatan prosedur pada oriented object programming. Nah, jadi yang dimaksud dengan prosedur ini adalah fungsi yang menjumlahkan si nilai x dan nilai y-nya ini ya teman-teman. Nah, lalu sekarang kita akan buat prosedur kedua teman-teman. Prosedur yang kedua, kita akan membuat prosedur pengurangan. Tadi kan sudah penjumlahan, sekarang pengurangan ya. Kita buat tipe datanya ini juga ya, integer juga, karena nanti yang akan dikembalikan adalah nilai integer juga. Di sini kita tulis pengurangan. Lalu kita beri parameter juga di sini integer A dan integer B. Lalu kita masukkan si A dan B-nya itu ke variabel X-nya. Di sini kita tulis A. Lalu Y-nya kita masukkan untuk B ya. B-nya dimasukkan untuk Y. Lalu di sini kita buat operasinya teman-teman. Operasinya akan ditampung di variabel Z ya. Di mana nantinya hasil X dikurang Y ya, sama dengan Z. Nah, di baris terakhir kita return si Z-nya. Karena di sini tipe datanya integer, maka kita harus mereturn tipe datanya integer juga ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pesan error, kita lihat operasi pengurangan integer not all kode path return a value katanya. Nah, kita lihat di sini apakah ada pesan error. Ada pesan error di sini pengurangan integer not all code path return a value. Kita lihat dulu teman-teman. Ini public integer pengurangan integer B integer Z sama dengan X dikurang Y, returnnya Z ya. Ini ada errornya ya. Harusnya di sini nggak ada error. Nah, ini kayaknya tadi sedikit nge-lag ya. Di sini nggak ada error ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, harusnya di bawahnya pun dia tidak ada pesan error ya kalau kita paste di sini. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah prosedur. Di sini prosedur penjumlahan, saya kasih komentar ya teman-teman. Lalu di sini prosedur pengurangan. Nah, sekarang kita akan membuat dua buah prosedur lagi ya. Dimana prosedur yang ketiga kita akan membuat prosedur pengalian atau perkalian. Nih, di prosedur perkalian ini kita akan buat tipenya itu void ya teman-teman ya. Di perkalian dan pembagian ini kita akan membuat tipe datanya void. Kita akan lihat apa bedanya si prosedur dengan tipe data integer ini dan tipe data void yang akan kita buat pada perkalian dan pembagian. Nah, nanti akan nampak hasilnya atau akan nampak perbedaannya ketika kita akan ngeprint atau menjalankan si prosedur-prosedur ini. Nah, mungkin kita langsung tulis saja di sini public void perkalian. Lalu kita beri parameternya di sini seperti biasa integer A dan integer B. Di sini si A-nya ditampung oleh variabel X dan si B-nya ditampung oleh si variabel Y ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan ngeprint hasil dari perkaliannya. Di mana si hasil perkaliannya ini kita tampung dulu di satu buah variabel yang dinamakan variabel Z. Nah, si variabel Z ini dia adalah variabel yang menampung hasil perkalian X dan Y. Lalu kita langsung print ya. Sistem console
Nah, nanti kita print dengan menggunakan console.writeLine dan kita langsung panggil karena yang akan di print adalah variabel z, maka di sini kita masukkan si variabel z-nya di dalam console.writeLine, fungsi console.writeLine ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini si fungsi void ini dia tidak melakukan return, tapi dia tidak memunculkan pesan error. Kalau tadi di bagian pengurangan, di prosedur pengurangan dan penjumlahan, dia tidak diberi return z atau tidak diberi return integer, maka dia akan memunculkan pesan error. Hal ini terjadi karena tipe data dari si perkalian adalah void. Void berarti tidak mengembalikan apapun. Sedangkan tipe data integer, dia fungsinya harus mengembalikan tipe data integer. Nih contohnya misalnya si return z ini saya hapus, nanti dia akan memunculkan pesan error nih teman-teman. Di sini ada pesan error, operasi penjumlahan not all code path return a value, berarti dia belum mengembalikan nilai si integernya. Nah, lain halnya misalnya kita akan buat ya perkalian. Di sini kita bikin public void. Perkalian udah ya, sekarang pembagian. Misal kita akan bikin tipe datanya itu string ya. Tipe datanya string. Pembagian kali ya, ini salah tulis. Pembagian tipe datanya misalnya string ya. Jangan void, di sini misal tipe datanya string. Nah, di sini misalnya kita akan tampung si nilai A-nya dan nilai B-nya itu A-nya pada variabel X dan B-nya pada variabel Y ya. Lalu di sini akan ditampung pada variabel Z, di mana si variabel Z ini dia menampung hasil pembagiannya dari si X dan si Y. Lalu hasil dari si Z-nya ini tidak bisa kita return langsung ya teman-teman. Kalau misalnya kita return, di sini dia akan memunculkan pesan error. Pesan errornya bahwasanya cannot implicit convert type integer to string. Kenapa seperti ini? Ini terjadi dikarenakan dia tipe prosedurnya merupakan string, sedangkan kita di sini mereturnnya integer. Seperti yang kita tahu, kalau prosedur didefinisikan tipe datanya integer, maka returnnya harus integer. Dan kalau misalnya tipe datanya itu string, maka kita harus mereturn string juga. Nah, maka di sini si z-nya harus kita cast ya. Cast dot di sini. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan convert dot to string ya, to string. Lalu di sini saya tuliskan z-nya. Nah, secara otomatis nanti si z ini dia berubah menjadi tipe data string karena di sini kita sudah cast ya, atau sudah kita ubah si tipe datanya integer yang tertera pada variabel z menjadi string menggunakan fungsi dari convert to string ya. Nah, mungkin di sini saya akan kasih komentar juga ya, prosedur perkalian dengan tipe void. Di bawahnya misalnya di sini saya akan kasih prosedur pembagian dengan tipe data string. Dan mungkin yang terakhir kita akan bikin satu buah prosedur juga. Di sini prosedurnya kita gunakan void saja ya. Dimana si prosedur ini merupakan hasil dari modulus atau modulus. Kita tulis saja modulus integer A, integer B, dan si A dan B nya kita tampung pada tipe data X dan Y ya. X dan Y. Nah, seperti ini. Lalu di sini karena dia tipe datanya string atau tipe datanya void, maka kita tidak perlu melakukan return, sehingga kita langsung saja console atau print si variabel z-nya. Kita tulis di sini integer z sama dengan x modulus y. Nah, seperti ini. Sehingga kalau misalnya sudah kita definisikan si prosedurnya, langkah selanjutnya bisa kita panggil si prosedur-prosedur ini
pada bagian atau kelas programnya atau void main-nya. Jangan lupa teman-teman di sini harus buat objeknya dulu ya. Nah, di sini prosedur modulus dengan tipe data void ya. Lalu langkah selanjutnya sebelum kita ngeprint hasil dari atau kita jalankan prosedur dari operasi-operasi penjumlahan ini, kita buat dulu teman-teman ininya ya, kelasnya. Di sini nama kelasnya adalah operasi. Kita buat dulu objeknya. Seperti biasa kita tuliskan nama kelasnya operasi. Lalu kita tuliskan nama objeknya. Misalnya di sini nama objeknya operasi juga, operasi tapi O-nya kecil. Lalu kita buat di sini new operasi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sehingga kita sudah memiliki satu buah objek yang dinamakan dengan objek operasi. Nah, si objek operasi ini dia sudah memiliki beberapa prosedur. Di antaranya ada prosedur penjumlahan, ada prosedur pengurangan, ada prosedur perkalian, pembagian, dan juga prosedur modulus. Nah, sekarang kita akan panggil dulu satu buah prosedur, yakni prosedur penjumlahan, di mana prosedur penjumlahan ini memiliki dua buah parameter yang harus kita isi. Nah, misalnya si prosedurnya akan kita tampung pada integer m, misalnya m atau t ya. Nah, di sini si variabel t ini nantinya dia akan menampung hasil atau return dari si prosedur penjumlahan ini. Nah, maka langkah pertama kita panggil dulu objek dari si operasinya, kita panggil dot, kita panggil sekarang prosedurnya. Prosedur yang pertama adalah penjumlahan ya. Nah, si prosedur penjumlahan ini langsung kasih tahu nih si compilernya, dia harus di-input dua buah parameter. Parameter pertama adalah A, integer, dan parameter kedua adalah integer juga. Misalnya kita akan menjumlahkan 2 ditambah 2, sehingga nanti hasilnya 4 ya. Nah, jadi atau 2 tambah 3, hasilnya 5 seperti ini. Jadi A-nya itu 2 dan B-nya itu adalah 3. Nah, sekarang kita coba print ya si T-nya. System atau console ya, console.writeLine T. Sekarang si T-nya kita print dan kita compile, hasilnya adalah 5 karena si 2 dan 3 itu dijumlahkan dengan operasi penjumlahan atau dioperasikan dengan operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita akan coba lagi nih si prosedur yang kedua yang tadi kita buat juga, yakni prosedur pengurangan. Nah, misalnya prosedur pengurangannya kita taruh di variabel dengan tipe data string misalnya s ya, rstu, mungkin ya, u. Lalu kita panggil lagi operasi pengurangan. Lalu kita misalnya akan mengurangi 5 dikurangi dengan 2 seperti ini. Nah, di sini ada pesan error nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan cannot implicit convert type integer to string. Nah, jadi di sini dikasih tahu sama si compilernya bahwasanya si operasi pengurangan ini atau si prosedur pengurangan ini dia mengembalikan tipe data integer ya. Karena dia memang tipe datanya integer, dia mengembalikan tipe datanya itu integer. Nah, sedangkan di sini dia ditampung pada satu buah variabel yang memiliki tipe data string ya. Sehingga dia akan memunculkan pesan error. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi kenapa error? Error dikarenakan si string U ini dia tipe datanya string ya, tidak bisa menampung yang nilainya tipe datanya integer. Maka kita harus mengubah si tipe data U-nya ini menjadi tipe data integer. Nah, ini kita ubah, nanti setelah kita ubah maka pesan errornya akan hilang dan kita langsung print si variabel U-nya. 5 dikurang 2 berarti hasilnya 3 ya. Di sini tertera di konsolnya bernilai 3. Nah, lalu gimana Pak cara ngeprint si void ini? Kan kita ada satu buah prosedur atau beberapa prosedur yang dibuat dengan tipe data void. Di antaranya ada prosedur perkalian dan juga prosedur modulus ya. Nah, di sini kenapa saya di dalam void perkalian ini ngebuat satu buah console writeLine, karena nanti
ketika kita panggil si fungsi perkalian ini dan kita masukkan si parameternya ini maupun parameter A dan B-nya ini dimasukkan, nanti dia akan langsung melakukan proses konsol atau akan ngeprint hasil dari penjumlahan atau perkaliannya. Nah, misalnya di sini saya akan langsung saja panggil operasi dot perkalian ya. Kan ini tipe datanya void ya. Perkalian antara 4 dikalikan dengan 5 misalnya. Nah, ini konsol readline-nya mungkin kita hapus dulu. Lalu kita jalankan. Di sini saya nggak ngekonsol apapun, tapi di bawahnya di sini dia langsung ke print hasil dari perkalian 4 dan 5. Karena di void ini kita tidak mengembalikan apapun, melainkan kita hanya melakukan proses printing hasil dari perkaliannya. Nah, langkah selanjutnya atau prosedur selanjutnya kita akan coba prosedur pembagian ya. Kalau di sini prosedur pembagian dia tipe datanya string, maka kita harus ngebuat tipe data dari si variabel yang menampungnya pun adalah string ya. String v misalnya, saya kasih variabelnya v, lalu kita panggil objeknya operasi di sini pembagian. Nah, misalnya kita akan melakukan pembagian 12 dibagi 4 ya. Maka di sini parameter pertamanya kita tuliskan 12 dan parameter keduanya adalah 4. Nah, kita tentu saja kalau kita jalankan dia tidak akan menampilkan apapun karena kita belum melakukan proses atau memanggil fungsi console readline-nya. Nah, sekarang kita langsung console readline. Nah, si yang kita readline adalah si variabel v-nya. Ketika kita print, nanti dia akan menghasilkan hasil dari pembagian 12 dibagi 4. Maka dia mengembalikan nilai 3 atau menampilkan nilai 3. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya prosedur tipe datanya integer, maka yang menampungnya harus integer. Kalau misalnya teman-teman punya tipe datanya string, teman-teman harus mengembalikan atau menampung pada variabel yang nilainya string juga. Nah, lain halnya dengan void dia tidak mengembalikan apapun sehingga teman-teman bisa melakukan proses printing langsung di fungsi void tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada prosedur modulus ya. Prosedur modulus di sini tipe datanya void juga, berarti kita tidak perlu menampungnya pada variabel tertentu sehingga kita bisa langsung memanggil si prosedur ini dan menampungnya atau ngeprint hasil dari modulus kedua parameternya, yakni parameter A dan parameter B ya. Nah, ini mungkin saya jadikan komentar dulu ya teman-teman untuk console readline-nya. Nah, sekarang kita akan panggil objek dari si ininya ya, si modulusnya. Nah, sini kita tulis operasi modulus. Misalnya kita mau melakukan operasi modulus 8 di modulus 2. Tentu saja hasilnya adalah, atau mungkin 3 lah. 8 modulus 3 hasilnya adalah 2 ya. Nah, misalnya kita akan print seperti ini, maka dia harusnya hasilnya adalah 2 ya. Karena 8 modulus 2, sisa bagi dari 8 dibagi 3 adalah 2 ya. Kan 3 dikali 2, 6. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan modulus. Mungkin di sini kita coba lagi, kita ganti parameternya 4 modulus 2, kita jalankan, maka dia hasilnya 0 karena memang 4 dibagi 2 dia tidak memiliki nilai atau tidak memiliki sisa bagi ya. Jadi modulus itu merupakan operasi dalam mencari sisa bagi. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini.